Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Ya, sudah duduknya dirapikan ya. Ya, tegak badannya, jangan menunduk. Ya, kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yuk, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Ardian, Bagus, Bagus Wahyu, Cynthia, Dara, Satria, Tria, Alia, Ilham, Joseph, Kalvan, Laura, Brilian, Zaki, Zafira, Atika, Aryadi, Rabani, Krisdianto. Ya, ada semua ya. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya. Sebelum habis itu kita hafal Pancasila? Ya, kita baca Pancasila dulu. Ya, Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan belajar pelajaran tema 8 ya, yang berjudul Bumiku. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran tema 8, masih ingat pelajaran yang tema 7 kemarin? Tentang ayo pemimpin. Sudah lupa ya? Aduh, harus belajar ya biar ingat. Nah, sekarang sebelum kita menginjak pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ini kita sudah menginjak tema 8 tentang Bumiku ya. Apa kalian pernah melihat matahari? Ya. Saat pagi hari, matahari terbit dari mana? Kalau tenggelam dari? Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya yang agama Islam tuh. Kalau kalian berbuka itu biasanya, berbuka puasa itu biasanya jam berapa? Ya, jam 6. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita menari dulu ya. Menari gerakan Marina Marijo. Yuk, berdiri semua. Yuk, sudah ingat? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari Marijo,
menari di atas menara, di atas Ya, ada yang nggak hafal ya? Stop, Pak. Baik anak-anak, kita akan menginjak tema 8 yaitu tentang Bumiko ya. Di sini Ibu akan menampilkan videonya ya. Nah, kalian perhatikan di depan ya. Nah, di situ ada peta konsep bumi, rotasi pengertian dan ada akibat, ada revolusi pengertian dan akibat. Nah, kita belajar tentang materi IPA ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama 24 jam yang mengakibatkan terjadi siang dan malam. Saat melihat globe, apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya bumi bisa berputar pada porosnya? Perputaran bumi pada porosnya dinamakan sebagai rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi saat berputar di porosnya sekitar 23 jam 56 menit. Supaya lebih mudah untuk diketahui banyak orang, maka waktu rotasi bumi dibulatkan menjadi 24 jam. Perhitungan rotasi bumi dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit lagi ya. Karena proses rotasi bumi ini, maka matahari yang kita lihat sedang bergerak dari timur ke barat, padahal kenyataannya matahari itu sebenarnya hanya diam saja. Dan yang berputar itu adalah bumi. Hal yang menarik dari terjadinya rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya memiliki kemiringan 23,5 derajat. Dengan kata lain, saat rotasi bumi tidak dalam keadaan tegak, tetapi dalam keadaan miring. Posisi miring saat berotasi disebabkan karena bumi ditabrak oleh bongkahan luar angkasa atau meteorit yang ukurannya hampir seperti planet Mars. Tabrakan ini terjadi kira-kira 4 miliar tahun yang lalu ya, atau saat bumi masih berusia sangat muda. Akibat rotasi bumi, yaitu satu, terjadinya siang dan malam ya. Siang dan malam yang kita rasakan itu kita lihat merupakan peristiwa yang diakibatkan karena terjadinya rotasi bumi, dan proses pergantian siang dan malam bisa dikatakan sebagai peristiwa alam istimewa karena bisa melihat perubahan matahari menjadi bulan. Bukan hanya itu, dengan adanya perubahan siang dan malam, maka kamu akan merasakan perbedaan suhu di pagi. Di pagi hari dan malam hari ya. Pada umumnya suhu yang dirasakan siang hari itu akan apa? Panas. Sementara itu suhu pada malam hari biasanya akan dingin. Terjadinya pergantian siang dan malam membuat bumi dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang satu mengarah ke matahari, atau kita bisa sebut siang hari ya. Kemudian bagian lainnya tidak mengarah ke matahari, itu yaitu malam hari ya. Nah, ini satu membelokkan arah angin dan arus laut. Dengan rotasi bumi maka arah angin akan dibelokkan.
pembelokan angin sekaligus membelokkan arus laut. Angin yang berbelok dari daerah satu ke daerah lainnya akan sangat bermanfaat bagi kita, bisa merasakan kesejukan. Pembelokan angin dan akan mengurangi kecepatan angin sehingga tingkat kerusakan yang berasal dari angin itu akan ikut berkurang. Sementara itu, arus laut akan bergerak sesuai pembelokan angin, misalnya arus laut di belahan bumi bagian barat bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bagian utara itu arus laut akan bergerak. Dua gerak semu harian matahari. Sambil diperhatikan ya. Dinamakan sebagai gerak semu matahari seperti bergerak sepanjang hari. Pergerakan yang dimaksud yaitu seperti saat pagi matahari akan terbit dari timur. Saat siang hari matahari berada di atas kepala kita. Dan saat sore hari matahari akan terbenam dari barat. Meskipun matahari terlihat seperti sedang bergerak, tetapi kenyataannya matahari itu hanya diam saja ya. Dan dengan kata lain, gerak semu harian matahari merupakan akibat dari rotasi bumi. Nah, yang ketiga yaitu membentuk zona waktu yang berbeda atau perbedaan waktu. Dengan adanya rotasi bumi, maka akan ada zona waktu yang berbeda, seperti halnya Indonesia mempunyai berapa? 3 zona, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau biasa kita sebut WIB. Dan waktu Indonesia bagian tengah biasa kita sebut WITA. Dan waktu bagian timur kita sebut apa? WIT. Ketiga zona waktu tersebut berjarak 1 jam. Misalnya waktu di WIB pukul 9 pagi, maka di WITA pukul 10 pagi. Dan kalau di waktu WIT itu akan pukul 11 pagi. Zona waktu akibat dari rotasi bumi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia belahan lain. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dengan adanya rotasi bumi, maka bumi dibagi menjadi 24 zona. Waktu yang pusatnya di kota Greenwich atau Inggris ya. Nah, di sini ada perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tandanya matahari telah apa? Telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat yang tinggi di langit. Dan saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak di langit. Dan dia akan tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Matahari bergerak apa enggak? Yang bergerak apa? Bumi. Ya, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Dan bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi ini karena rotasi bumi. Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Tahu permainan gangsing? Siapa yang pernah main? Ya. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerak bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut apa? Rotasi bumi. Waktu bumi mengalami 1 kali rotasi adalah 24 jam.
Nah, sekarang di sini ada lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi. Dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Dan berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu. Nanti dipraktekkan di rumah ya. Terhadap dirimu dengan arah berlawanan, arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak sesungguhnya. Bumi yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa ini terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, di sini ada pengertian dan akibat rotasi bumi. Ada yang bisa tebak apa sih yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Apa tadi? Karena bumi berputar pada porosnya atau juga disebut akibat rotasi bumi ya. Tapi kenapa kita tidak pernah merasakan perputarannya? Rotasi bumi yaitu proses pergerakan bumi berputar pada porosnya ketika bumi berevolusi dan bumi juga melakukan gerak rotasi dengan berputar pada porosnya. Arah rotasi sama dengan arah revolusi yaitu dari barat ke timur. Dengan pergerakan pada sumbunya atau porosnya, maka setiap daerah pada bumi mengalami siang dan malam. Meskipun dengan panjang siang dan malam yang dapat berbeda-beda, masa rotasi dalam hubungannya dengan matahari adalah berapa? 24 jam. Tetapi perputaran tersebut semakin melambat karena pengaruh dari gravitasi apa? Ya, dari gravitasi bulan. Dampak dari rotasi bumi berupa gerak semu matahari, pembagian waktu dan masih banyak lagi ya, termasuk terjadinya apa? Siang dan malam. Setiap harinya bumi yang kita pijaki ini sebenarnya mengalami rotasi ya. Perlu waktu 24 jam untuk melakukan perputaran poros secara sempurna. Secara detailnya rotasi terjadi 23 jam 56 menit dan 4091 detik. Nah, di sini adalah penyebab rotasi bumi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses bumi berotasi. Di antaranya adalah satu, apa? Atmosfer. Perputaran gaya gravitasi bumi antara planet bumi dengan planet lain bisa menyebabkan rotasi bumi. Dan yang kedua adalah apa? Di situ pergerakan arus laut. Gelombang pasang surut pemicu terjadinya rotasi bumi. Dampak dari hal itu adalah semakin lama waktu akan semakin melambat. Contohnya, di beberapa bagian bumi siang terjadi lebih apa? Lebih lama dibandingkan malam ya. Atau bahkan bisa sebaliknya. Yang tiga, redistribusi bumi. Faktor ini muncul dari dalam mana? Inti bumi, di mana gerakan dan aliran logam panas dari dalam bumi menjadi pemicu perputaran bumi.
Yang keempat, interaksi bumi dengan matahari atau planet lainnya. Nah, di sini ada akibat adanya rotasi bumi. Akibat adanya rotasi bumi antara lain, satu, apa tadi? Terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu apa? Waktu siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan zona waktu. Rotasi bumi yang berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota apa? Greenwich, Inggris ya, yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur itu 15 derajat. Perbedaan waktu mengalami selisih berapa? 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich. Sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang apa? Lebih lambat. Nah, ini yang ketiga, gerak semu harian matahari. Nah, pasti kalian berpikiran kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Sebenarnya bumi yang apa? Yang mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi juga ya. Peristiwa ini disebut gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh apa? Rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi ya. Dan matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Nah, matahari itu juga berkeliling. Matahari bergerak mengelilingi sebuah lubang hitam yang berada di pusat galaksi apa? Galaksi apa? Ya, galaksi Bima Sakti. Yang empat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya bumi menjadi tidak bulat sempurna ya. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya yang mengembang pada khatulistiwa. Sehingga diameter kutub bumi itu lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal itu berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan khatulistiwa ya. Yang nomor 5, pembelokan arah arus listrik. Pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut ya. Pada belahan bumi selatan arah arus laut itu berbelok searah perputaran apa? Perputaran apa tadi? Jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara arah arus laut itu berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut efek apa di situ? Efek Coriolis. Angin-angin inilah yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk
berlayar ke laut dan kembali menuju daratan. Nah, di sini ada juga akibat rotasi bumi yang lain. Satu, terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer ya. Yang kedua, dapat berfungsinya satelit. Yang ketiga, terjadi perubahan arah bandul atau efek Fauchau. Yang keempat, adanya jet lag bila kita naik pesawat. Mungkin fenomena yang telah dijelaskan di atas tidak terlalu kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terjadinya siang dan malam yang disebabkan rotasi bumi itulah yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Berhenti, Pak. Kan ini adalah simulator tentang rotasi bumi ya. Ini memang gambarnya sederhana. Tapi ini cukup buat untuk kalian memahami semuanya ini. Nah, nanti Ibu panggil satu-satu orang anak akan mempraktekkan ini terjadinya siang dan malam, yaitu tentang rotasi bumi ya. Ayo maju. Kita dari sana ya, bagus ya. Ya, caranya seperti ini. Nah, kalian lihat ini. Nah, kita center seperti ini. Kenapa kita center seperti ini? Ini adalah mengakibatkan yang terkena sinar ini dia terjadinya apa? Terjadinya siang. Dan yang membelakangi kalau nggak kena senter ini, kena cahayanya senter, dia akan mengalami apa? Malam. Ya. Silakan dipraktekkan, bagus. Dari sini. Nah, di sini terkena cahaya berarti mengalami apa? Mengalami siang. Yang tidak terkena sinar dia akan mengalami apa? Malam. Ya, bisa mempraktekkan seperti itu? Ya, silakan kembali ke tempat, bagus. Yo, lagi. Ini gambarnya sederhana saja ya. Jadi bisa dipraktekkan di rumah nanti. Nah, pegang. Dicek kira. Dimasukkan di lubangnya. Ya. Nah, kan kelihatan aja di sini ada terjadinya siang dan juga terjadinya malam. Yang tidak terkena sinar ini dia akan menjadi gelap sehingga terjadilah malam hari. Seperti itulah kalau kita umpamakan bumi kita kalau terkena sinar matahari ya. Kalau dia terkena sinar akan mengalami apa? Mengalami siang. Dan kalau di membelakangi sinar dia akan gelap. Jadi terjadilah malam. Yo, Dara sekarang. Ini simpel saja contohnya. Jadi bisa kalian praktekkan lagi nanti di rumah ya. Ya. Ya, dimasukkan di lubangnya. Nah. Ya, lubang ini biar senternya bisa menembus ya. Nah, di sini terkena senternya ya. Dia akan terang kena cahaya ini dan di belakang sini nggak kena, jadi dia gelap. Jadi kita anggap sebagai malam ya. Mengerti, Dara? Iya. Yuk, sekarang. Siapa? Alia.
Harus pas di tengah ya. Jadi, nah agak itu. Ya, jadi kan dia terkena sinarnya pas di tengah. Jadi terjadinya siang ya. Nih yang nggak kena gelap di sini ya. Jadi apa? Gelap dan mengakibatkan apa? Malam. Sudah paham Alia? Ya. Yuk, si siapa? Nadia, Reza. Nah, Reza dimasukkan ya. Nanti dipicik. Ya, harus pas. Ya. Nah, ini terang kan di sini? Apa tadi kalau siang? Kalau terkena sinar berarti apa? Siang. Dan di belakang ini tidak terkena sinar, itu terjadinya malam. Gampang kan, Reza? Mengerti? Ya. Yo, Japira. Yang lain perhatikan ya, biar paham. Dan nanti bisa di rumah dipraktekkan sendiri. Gampang, alatnya juga gampang ini. Nah, sudah kena sinar matahari. Ini terjadinya apa? Siang. Ya, di belakang gelap terjadinya malam. Ya. Sudah mengerti, Japira? Ya. Yo, Pauji. Maju. Agak dekat, Pauji ya. Masukkan ya. Ini gambar ini kenapa di sini warnanya kuning? Ini kita ibaratnya apa ini? Matahari ya. Dan ini bola ini sebagai bumi kita. Ya. Kan kalau matahari menyinari bumi kita kan, nah itu kan terang. Jadi itu akan bisa terjadinya siang. Dan di belakang ini tidak kena sinar. Jadi dia akan terjadi apa? Terjadi apa, Puji? Malam. Sudah paham? Ya. Ya, bagus. Bagus, Wahyu. Ya, ini Ibu umpamakan apa tadi? Bagus. Matahari. Ya, dan ini bola ini? Bumi. Ya, kalau disinari, di sini kena sinar terjadi apa? Siang. Kalau di belakang? Malam. Ya, sudah paham? Ya. Ardian. Nah, Ardian, ini apa tadi, Bu? Matahari. Matahari. Dan ini? Bumi. Diperhatikan ya, Ardian. Kalau kita sinari, terkena sinar, dia akan terjadi apa? Terang. Iya, terang ini biasanya kita sebut apa? Siang. Siang. Kalau di sini gelap, kita sebut apa? Malam ya. Sudah paham, Ardian? Ya. Yo, Danis. Danis, kita ibaratkan matahari ya. Di sini senternya ini matahari menyinari bola ini apa? Misalnya kita misalkan bumi ya. Kita pancarkan sinarnya ini akan mengakibatkan siang dan tidak terkena sinar ini dia akan mengalami malam ya. Sudah paham, Danis? Ya. Yo, nggak tahu namanya siapa. Hah, Kesya? Siapa? Fiona. Yo, Fiona. Maju, Fiona. Yes. Ini Bu ibaratkan apa, Fiona tadi? Matahari.
Ya, matahari. Senternya ini sebagai matahari ya. Dan bola ini sebagai apa? Bumi. Bumi. Matahari menyinari bumi. Kalau terkena sinar seperti ini, dia akan mengalami apa? Siang. Ya, yang tidak terkena sinar ini akan gelap. Dia akan mengalami apa? Malam. Ya, sudah paham? Sudah. Ya. Yuk, lagi. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Dara. Ya, Dara. Di sini sebagai matahari ya. Matahari menyinari apa? Bumi. Diluruskan senternya ya. Nah, kalau sudah terkena sinar kayak ini, dia akan mengalami apa? Siang. Yang tidak terkena sinar mengalami apa? Iya, malam. Sudah paham tentang rotasi bumi? Ya. Yuk. Nah, ini sebagai apa tadi? Matahari. Matahari. Dan kita umpamakan senternya ini matahari ya. Bolanya kita umpamakan sebagai apa? Bumi. Bumi. Matahari menyinari bumi. Itu akan terjadi Siang. siang. Yang tidak terkena sinar itu akan mengalami apa? Malam. Ya, sudah paham? Ya. Yo, siapa lagi yang mau maju? Yang mau? Oh ya, Alparo. Biar bisa ya, Alparo. Harus kita praktekkan. Kalau nggak kita praktekkan, nggak paham nanti. Ya, ini tadi Bu, maksudkan apa ini Alparo? Sebagai apa? Sebagai matahari. Masukkan dipicik. Ya, ini matahari menyinari apa? Bumi. Kalau terkena sinar seperti ini, dia akan mengalami apa? Siang. Yang tidak terkena sinar ini dia akan gelap. Jadi dia akan menjadi ya malam. Sudah paham Alparo? Ya. Ya, Adel. Ini mudah sekali ya dipahami, jadi bisa nanti dipraktekkan di rumah ya. Nah, Adel, ini senter ini kita misalkan apa? Ya, matahari. Harus lurus. Nah, bola ini kita misalkan apa? Dan matahari menyinari bumi, dia akan mengalami siang. Dan tidak terkena sinar ini dia akan mengalami apa? Malam. Ya. Jadi kamu sudah mengerti tentang rotasi bumi ini? Ya, belajar di rumah ya. Apa sudah? Lagi? Ya, Laura. Ayo maju Laura, biar tahu caranya Laura. Ya, lain ini ya masukkan ya. Ini kita ibaratkan sebagai apa? Senter ini matahari dan bola ini kita ibaratkan sebagai bumi. Matahari menyinari bumi akan mengakibatkan siang dan yang tidak terkena sinar pancaran ini dia akan mengalami malam. Jadi kamu sudah paham ini terjadinya siang dan malam, yaitu rotasi bumi ya akibatnya. Ya, sesa.
Ya, sesa masukkanlah. Ini Bu, kita ibaratkan sebagai apa? Sebagai apa ini? Center ini matahari. Ini bolanya sebagai bumi. Jadi matahari menyinari bumi akan terjadi Siang. siang. Yang tidak terkena sinar ini dia akan mengalami malam. Ya, sudah paham? Ya. Ya, Irfan. Ya, biar bisa Irfan, ayo. Jangan takut, ayo. Maju. Yo, nggak apa-apa aja. Biasa saja. Kita biar banyak pengalaman ya. Yo. Jangan dipicik dulu. Masukkan dulu. Ya, kita ibaratkan center ini sebagai apa? Matahari, bolanya bumi. Ya, tengah-tengah ya. Ya, kalau sudah terkena sinar seperti ini, dia akan mengalami siang, dan tidak terkena sinar ini akan mengalami malam ya. Jadi terjadinya siang dan malam ya. Rotasi bumi itu akibatnya. Ya, Kirana. Ya, Kirana, center ini kita ibaratkan sebagai apa, Kirana? Dan bola ini kita ibaratkan sebagai bumi. Jadi, kalau sudah terkena sinar seperti ini, dia akan mengalami apa? Siang. Dan tidak terkena sinar ini akan mengalami malam. Ya, sudah paham? Ya. Ya, Naila. Ya. Ini kita ibaratkan sebagai apa, Naila? Center ini matahari, dan bola ini sebagai, kalau matahari menyinari bumi akan mengakibatkan apa? Siang, dan tidak terkena sinar ini akan mengalami apa? Malam. Ya, sudah paham? Ya. Sudah, jangan ribut. Ya, Alpan. Iya, Alpan, ayo. Ya, ini kalau di center ini bagikan apa? Ya, matahari. Ini sebagai Bumi. ya, kalau sudah terkena sinar kayak ini dia akan menjadi siang. Yang enggak terkena sinar menjadi ya, sudah paham Alpan? Ya. Nah, sudah Pak. Yo, we go. Ya, Vigo center ini kita ibaratkan sebagai Matahari. ya, bola ini kita ibaratkan sebagai bumi. Kalau matahari menyinari bumi, dia akan terjadi apa? Siang. Ya, siang. Yang tidak terkena sinar akan terjadi malam. Ya, sudah paham, Vigo? Ya. Ya, Atika. Yo, Atika, maju Atika. Ya, Tika, kita ibaratkan center ini sebagai apa? Bola ini kita ibaratkan bumi. Jadi bumi, matahari menyinari bumi akan mengakibatkan siang. Yang tidak terkena sinar ini akan terjadi malam. Ya, sudah paham, Tika? Yo, siapa? Laili. Laili lagi sakit kah? Bermasker? Laili. Ya, Laili ini sebagai apa? Center ini? Matahari. Ya, matahari. Harus lurus lah. Nah, ini
Bola sebagai apa? Bumi. Kalau matahari menyinari bumi, akan terjadi siang hari. Dan yang tidak terkena sinar ini akan terjadi malam. Ya, paham, Laili? Iya. Ya, Ipin. Ipin, ini sebagai apa ini? Senternya ya? Matahari. Ini bolanya harus pas. Senternya harus pas. Ya. Ini bolanya sebagai bumi. Matahari menyinari bumi, terjadi yang tidak terkena sinar akan terjadi. Ya. Sudah paham, Ipin? Ya. Ya, Nata. Mana Nata? Oh, Nata. Nata. Sendernya ini sebagai apa, Nata? Bolanya sebagai? Ya, kalau matahari menyinari bumi terjadi siang. Yang tidak terkena sinar akan terjadi? Ya, paham Nata? Ya. Upan. Biar tahu ya Upan, terjadinya rotasi bumi. Ya, Upan ini, senter ini ibaratnya apa? Matahari. Bola ini sebagai? Bumi. Kalau matahari menyinari bumi, itu akan terjadi? Siang. Yang tidak terkena sinar ini akan terjadi? Malam. Ya, malam. Paham, Opan? Ya. Ya, Chris. Oh, Chris. Ya, Chris. Ini senter ini sebagai apa? Misalnya? Matahari. Tepat di sini, Chris. Senternya ya. Ini bolanya sebagai? Bumi. Kalau matahari menyinari bumi, itu terjadi? Yang tidak terkena sinar terjadi? Malam. Ya, sudah paham, Chris? Ya. Yo, dapa. Ya, dapa sudah paham? Ya. Senter ini kita ibaratkan sebagai apa, dapa? Bola sebagai? Kalau matahari menyinari bumi akan terjadi siang. Yang tidak terkena sinar ini akan mengalami? Ya, sudah paham dapa? Ya. Jangan ribut. Yo, Jaki. Sebagai apa, Jaki? Senter ini, Jaki? Ini bolanya sebagai? Bumi. Kalau matahari menyinari bumi, terjadi apa? Siang. Ya, yang tidak terkena sinar ini dia akan terjadi? Malam. Ya, jadi harus lurus nih nyenternya ya, biar terkena sinarnya. Nah, seperti itu, Jaki. Sudah paham? Ya. Yo, Kenoa. Nggak apa-apa, ini cuma memicik aja. Nah, Noah, ini senter ini sebagai apa? Matahari. Ini bolanya sebagai? Bumi. Kalau matahari menyinari bumi, itu akan mengakibatkan apa? Terjadi apa? Siang. Ya, siang. Yang tidak terkena sinar ini akan mengalami malam. Paham, Noah? Ya. Ya, ajam.
Ya, jam ini sebagai apa jam? Senternya? Ya, ini harus lurus jam. Bolanya sebagai apa? Bumi. Kalau matahari menyinari bumi, itu akan terjadi siang. Kalau yang tidak terkena sinar matahari ini, dia akan mengalami malam. Sudah paham, Ajam? Ya. Ya, Joseph. Nah, Joseph, ini senter ini sebagai apa? Dan ini bolanya sebagai? Kalau matahari menyinari bumi, dia akan terjadi Siang. yang tidak terkena sinar ini dia akan mengalami malam. Ya, sudah paham Joseph? Sudah. Ibu akan menampilkan video ini, kalian pahami. Soalnya habis ini kita akan mengerjakan LKPD atau soal-soal nanti ya. Ya, jadi diperhatikan benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya, nanti kita akan mengisi soal. Jadi kalian harus memahami isinya di sini. Jadi nanti biar bisa menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Seperti apa dan bagaimana perbedaan waktu berpengaruh pada kegiatan kita sehari-hari. Yuk simak uraian berikutnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam, serta mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Selain itu, kalian dapat mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi dan diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang peristiwa evolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim di bumi. Anak-anak, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau matahari kah yang sesungguhnya bergerak? Itu memahaminya. Yuk kita pelajari bersama. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planet bumi ini bergerak mengelilingi garis kaya yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi dan membutuhkan waktu 24 jam dalam satu kali rotasi. Gerak rotasi bumi menyebabkan berbagai peristiwa. Peristiwa apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Saat rotasi, semua bagian bumi mendapatkan sinar matahari. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami siang, sedang yang tidak mendapatkan sinar matahari tentu mengalami malam. Akibat rotasi bumi yang kedua adalah gerak semua harian matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan seperti ini disebut gerak semua harian matahari. Gerakan ini terjadi karena adanya rotasi bumi. Bumi berotasi dengan arah gerakan dari barat ke timur. Akibatnya, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Akibat rotasi bumi yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Karenanya, kalian sering menjumpai penulisan waktu yang disertai dengan penandaan tepat seperti pukul 21 WIB, pukul 04 WIB, atau pukul 19
bintang. Apa fungsi penandaan tempat tersebut? Garis lintang adalah garis spiral horizontal yang melingkari bumi. Perhatikan gambar yang ada di sebelah slide. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang inilah yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Sedangkan garis bujur adalah garis spiral membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan penghitungan itulah, setiap tempat di muka bumi mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Sedangkan Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Artinya, bagian wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Karena setiap jarak 15 derajat selisih waktunya 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah waktu tersebut yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIB. Berikut ini adalah pembagian daerah waktu di Indonesia. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Pengaruh rotasi bumi yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi menyebabkan bumi berbentuk tidak bulat sempurna. Bumi tepat di bagian kutubnya. Bentuk ini mengakibatkan jari-jari bumi di daerah kutub dan khatulistiwa berbeda. Perbedaan jari-jari bumi menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Perbedaan tersebut terutama di daerah khatulistiwa dengan kutub. Nah, selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Untuk satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 1/4 hari. Revolusi bumi juga membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Apa saja pengaruh tersebut? Simak uraian berikut ini. Yang pertama adalah pergantian musim. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari suhu bumi. Posisi ini menyebabkan terjadinya pergantian musim. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ketika kutub selatan bumi condong ke matahari, belahan bumi bagian selatan bertambah dekat dengan matahari. Perhatikan gambarnya. Hal ini menyebabkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada saat yang sama, belahan bumi utara semakin jauh dari matahari. Belahan bumi utara mengalami musim dingin. Di antara pergantian musim panas ke dingin terjadi musim gugur. Di antara pergantian musim dingin ke panas terjadi musim semi. Jadi, belahan bumi selatan dan utara mengalami 4 musim. Lalu, bagaimana dengan pergantian musim di Indonesia? Mengapa kita hanya mempunyai atau kita hanya mengalami 2 pergantian musim? Mengapa tidak mengalami musim semi dan musim gugur? Kalian tentu tahu bukan, kita tinggal di khatulistiwa. Nikmati baik-baik gambar di atas. Daerah khatulistiwa selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Sehingga,
Daerah Khatulistiwa mengalami dua musim. Daerah Khatulistiwa biasa disebut dengan daerah tropis. Akibat revolusi bumi yang kedua, gerak semu dan matahari. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan posisi terbit matahari? Matahari tampak terbit dari berbagai tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam satu tahun. Padahal matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Kenapa kan ini terjadi akibat revolusi bumi? Matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Nah, gerak inilah yang disebut gerak semu tahunan matahari. Perhatikan gambar berikut ini. Tanggal 21 Maret dilihat dari bumi, matahari tepat berada pada garis khatulistiwa atau 0 derajat. Karenanya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur. Demikian pula, matahari seolah-olah tenggelam tepat di sebelah barat. Sedangkan pada tanggal 21 Juni, jika dilihat dari bumi, matahari tampak berada pada 23,5 derajat lintang utara. Berikutnya, tanggal 23 September, jika diamati dari bumi, matahari tampak kembali berada pada garis khatulistiwa. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur. Sedangkan pada tanggal 22 Desember, matahari tampak berada pada 23,5 derajat lintang selatan. Jika dilihat dari bumi, hal ini menyebabkan matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke selatan. Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Maka bisa dipahami dengan baik. Jika kalian belum paham, kalian dapat mengulang kembali, memutar kembali video tersebut. Terima kasih, selamat belajar, tentunya tetap semangat dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Sekarang Ibu kasih tugas ya LKPD ya, nanti dikerjakan per kelompoknya. Nanti Ibu kelompoknya satu baris aja ya. Ya, dikerjakan satu kelompok. Ibu kelompok, jadi kelompoknya satu baris, satu orang buat satu baris. Satu LKPD buat satu kelompok ya, dikerjakan. Ya, dikerjakan ya, dikerjakan bersama kelompoknya. Yo, dikerjakan. Yo, berkelompok. Madep sini, darah madep sini. Ya, itu. Ya, madep. Yo, dikerjakan. Tuh. Ini nanti kamu itu lah, pura-puranya aja. Ya, pura-puranya aja. Nah, mama bergerombol kayak itu pura-pura aja. Ya, dikerjakan ya. Ayo, sambil dilihat, dipahami yang enggak saja yang tadi itu ya. Yang dia lepas dari itu ya. Yo, berkelompok ya. Ini pura-puranya aja ya, menghadap ke itu pura-puranya aja. Ada yang mau ditanyakan?
Ya, kalau ada yang sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan ya. Siapa yang sudah? Ayo, siapa yang sudah? Yo, kelompok sini sudah? Ayo, silakan maju kalau sudah. Sampai beda sih. Dari A sampai B. Terus dibalik nanti. Ya, Fiona, ya kelompok Fiona ya yang maju ya. Kapan kita mengalami siang? Ketika sisi bumi menghadap ke matahari. Kapan kita mengalami malam? Ketika sisi bumi membelakangi matahari. Bagaimana arah gerak bumi berdasarkan jarum jam? Arah gerak bumi berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Apa yang dimaksud rotasi bumi? Perputaran bumi pada porosnya. Selanjutnya, laporan hasil pengamatan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama 24 jam yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Pengertian rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi, terjadinya siang dan malam, membelokkan arah angin dan arus laut, gerak semu harian matahari, membentuk zona waktu yang berbeda, bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ya, ini kelompok Fiona lah. Sudah benar jawabannya, jadi kasih tepuk tangan buat kelompok Fiona. Baik. Apa ada yang ditanyakan tentang rotasi bumi? Ada yang ditanyakan? Oh, berarti sudah mengerti semua nih ya. Oleh nggak ada yang angkat tangan. Sudah paham berarti? Sudah, yang lain sudah paham? Kelompok lain? Iya. Sudah penutup kah? Ya udah, setelah pembelajaran tentang rotasi ini, apa kalian sudah paham atau sudah mengerti tentang rotasi bumi ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi rotasi bumi adalah apa tadi? Perputaran bumi pada porosnya sehingga mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, nanti jangan lupa ya, dipelajari lagi di rumah ya. Dan harus belajar rajin-rajin. Jangan lupa belajar setiap hari, apalagi kalian sudah kelas 6 dan mau ujian lagi ya. Dikurangi bermainnya ya. Dan nanti setelah kita mempelajari rotasi bumi ini, besok selanjutnya kita akan tentang apa? Tentang revolusi bumi ya. Ya udah. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Ayo, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya udah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tuh.